Beberapa orang mencoba berjuang dan bertahan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan mencari pasir di sungai. Orang-orang ini bergelut dengan derasnya air sungai di bawah terik matahari, mengeruk pasir di dasar sungai untuk kemudian dikumpulkan dan diolah kembali. Karena pasir yang terdapat di dalam sungai masih tercampur dengan batu-batu kecil. Sedikit demi sedikit pasir-pasir terkumpul dan membentuk bukit-bukit kecil. Membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan pasir-pasir tersebut. Tidak hanya 1 atau 2 jam, tidak hanya 1 atau 2 hari. Dalam waktu 1 minggu pasir-pasir tersebut baru dapat dijual. Salah satunya adalah Pak Misdi. Pria tua ini sehari-hari bekerja sebagai penambang atau pencari pasir di sungai. Pekerjaan ini telah dilakukan selama bertahun-tahun. Dulu pekerjaan sehari-harinya sebagai pekerja bangunan. Karena pada waktu itu pekerjaan tersebut dirasa terlalu berat dan hanya mendapat sedikit penghasilan, maka Pak Misdi berhenti dari pekerjaannya. Namun hal tersebut tidak membuatnya kecewa atau putus asa. Dengan kemampuan dan keinginan, akhirnya Pak Misdi melihat beberapa orang tetangga yang bekerja sebagai penambang pasir. Disinilah terbesit dalam pikirannya untuk mengikuti jejak para tetangga untuk terjun ke sungai, membeli ban bekas sebagai alat angkutnya, dan menjadi seorang penambang pasir. Tidak banyak yang bisa dilakukan Pak Misdi. Keahlian yang dimiliki pun terbatas. Hal ini yang mendorong Pak Misdi bekerja sebagai penambang atau pencari pasir di sungai. Yang lebih penting adalah kebutuhan ekonomi untuk bertahan hidup sehari-hari. Pagi-pagi sekali Pak Misdi sudah bersiap melakukan aktivitas. Keranjang, sekop, ban bekas, dan beberapa perlengkapan lain dibawa. Lokasi yang dituju adalah sebuah sungai di dekat rumah. Di sungai inilah Pak Misdi mencari dan mengumpulkan pasir untuk kemudian dikumpulkan. Saat ini semakin sulit mencari pasir karena banyaknya para penambang lain. Apalagi pada saat hujan, aliran air sungai semakin deras. Di aliran sungai inilah Pak Misdi dan para penambang lain mencari pasir dan batu untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan sabar, Pak Misdi mengambil pasir dari dalam sungai, mengumpulkan di dalam ban bekas, dan meletakkannya di pinggir sungai sampai menjadi bukit kecil. Selanjutnya kembali dirapikan untuk memisahkan batu-batu kecil. Pekerjaan mencari dan mengumpulkan pasir-pasir ini dilakukan berulang-ulang. Setelah terkumpul, pekerjaan selanjutnya adalah membawa ke pinggir jalan agar para pembeli mengerti akan pasir yang siap untuk dijual. Satu persatu pasir-pasir yang diambil dari dalam sungai mulai membentuk bukit kecil. Pekerjaan ini dilakukan hingga sore hari.
Tidak banyak hasil didapat dari menambang atau mencari pasir. Biasanya, setelah terkumpul selama beberapa hari, pasir-pasir tersebut baru bisa dijual. Itu pun jika ada pembeli yang datang. Jika tidak, Pak Misdi harus bertahan memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan jangka waktu tersebut. Demi kebutuhan hidup, Pak Misdi mencoba bertahan dengan tenaga tuanya. Panas ataupun hujan tidak menjadi rintangan. Tidak ada hari libur untuk menghentikan pekerjaannya. Tidak juga ada keluhan keluar dari mulutnya. Semua dilakukan dengan sabar. Pak Misdi tidak mempedulikan tubuh tuanya semakin hari semakin lemah, yang seharusnya digunakan untuk beristirahat menikmati masa-masa tua. Karena keadaan memaksanya untuk bertahan, juga bekerja dan terus bekerja. Pekerjaan yang dilakukan memang bukanlah pekerjaan yang biasa. Berlokasi di sebuah sungai besar di mana jika musim penghujan datang seringkali terjadi banjir, menghanyutkan semua pasir-pasir yang telah dikumpulkan. Hal ini menjadi warna dari pekerjaannya. Disinilah Pak Misdi benar-benar menghadapi ujian. Namun Pak Misdi tetap bersabar. Dengan kegigihannya dia kembali bekerja dan terus menggali, mencari dan mengumpulkan pasir-pasir demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jika beruntung, para pembeli langsung memborong pasir yang telah terkumpul. Tetapi, para pembeli tidak sering datang ke sungai hingga waktunya tiba. Beberapa kendala yang ada tidak membuat Pak Misdi patah semangat. Musim hujan adalah saat yang baik dalam mencari pasir, walaupun sering terjadi banjir. Musim kemarau tidak banyak pasir yang didapat karena keringnya sungai. Hal yang demikian menjadi hiasan tersendiri bagi para penambang pasir. Tidak ada keinginan dari Pak Misdi untuk mengganti pekerjaan sebagai seorang penambang pasir. Selain sulitnya mencari kerja, tidak ada keahlian, dan usianya yang semakin tua. Dengan menambang pasir inilah dia bisa bertahan, menggunakan sisa tenaganya dengan semangat bekerja, juga harapan-harapan untuk hari esok, mengumpulkan pasir di pinggir sungai. Dan Bapak siapa nih? Bapak Misdi. Bapak Misdi Setia, Pak. Ini lagi nambang pasir ya, Pak? Ya. Oh, dari jam berapa, Pak? Mulai dari jam 5:30 tadi. 5:30 pagi Ya. tadi? Oh, Bapak sendirian? Sendirian. Ada temannya tapi sudah banyak yang prei. Oh, banyak yang libur? Ya, libur. Oh, Bapak jadi 5:30 tadi? Ya, sampai sekarang. Oh. Nanti jam 11:30 pulang. Nama pasirnya ke dalam situ, Pak? Cari gitu, ngambang di situ. Gitu. Ya. Saya coba ya, Pak? Ya. Gini ya, Pak? Ya. Airnya jangan diikutkan. Iya, ini Nggak jadi boleh. harus Ya. gini? Udah, terus? Ya, sudah.
Lagi ya Pak? Ya. Oh, airnya nggak boleh diikutin ya Pak? Ya, nggak boleh diikuti. Kenapa Pak? Nah, nanti lama anunya, keringnya itu. Hmm. Bapak, nanti akan udah belajar apa? Nama pasir dari sungai nih. Gimana kalau ngajarin Tia apa? Itu kan pasirnya harus diayak dulu ya. Ya. Ngajarin Tia itu bisa nggak Pak? Bisa, ya. Ya udah yuk Pak. Diayak gitu ya Pak. Dipisahin antara yang apa? Yang kasar sama yang halus gitu ya Pak. Iya. Bapak ini ayakannya buat sendiri ya? Iya. Wah, tradisional banget soalnya. Gimana Pak? Oh gitu. Ya. Saya coba ya Pak. Ya. Kalau habis diayak ini diangkut ke atas Pak. Ya. Dikit aja segitu saya angkutin ke atas ya Pak. Boleh kalau bisa. Yuk. Coba. Ya, penting nggak berat-berat Pak. Dah. Ya Pak, gimana Pak caranya nih? Gini. Ini, Pikul. ini. Ya. Aduh, ini berat banget. Ah, Bapak pegangin di belakang ya. Saya takut jatuh. Ah, aduh. Ah, ternyata berat juga ya Pak. Iya. Aduh, tapi Bapak kuat banget. Tunggu Pak. Aduh, capek. Aduh, berat. Taruh mana nih Pak? Sana. Sini. Sana lo. Sana. Ini ya Pak. Ya. Aduh, pasir segini aja rasanya capek banget. Nggak bayangin gimana Pak Misdi ya. Ya. Pak Misdi mungkin 2 kali lipatnya kayak gini. Aduh, Ya. satu aja udah sakit di pundak. Ya Pak, ternyata capek juga ya Pak jadi penambang pasir ya Pak. Iya. Harus turun ke mana? Ke sungai yang dinginnya kayak gitu, terus apa ngangkat pasir kayak gitu, pastinya capek banget ya Pak ya. Iya. Bapak udah berapa lama Pak Misdi jadi pekerja menambang pasir ini? Saya menambang pasir ini kira-kira hampir 25 tahun. 25 tahun penambang pasir ya Pak ya. Ya di sini ini Pak. Iya. Bapak Misdi pasti punya seneng sama susahnya dong kerja jadi penambang pasir kayak gini Pak. Yang 4 hari baru dibayar 50.000 dengan pekerjaan yang kayak gini beratnya gitu, pasti ada susah dan senengnya dong Pak. Ya, kalau sebagai saya orang sudah tua gini, kalau memikirkan susah ya bagaimana. Jadi kalau saya ini memang nyadari ada tidak ada ya menerima dari yang mengasih itu Tuhan itu saya. Jadi tetap diterima apa adanya ya Pak ya. Adanya. Yang penting itu pokoknya usaha. Usaha ya Pak Iya. ya. Bisa mencukupi lah untuk sehari-hari meskipun itu Walaupun hanya tidak mencukupi tapi kan bisa. Ya benar banget, apalagi dengan usaha sendiri ya Pak, Iya, itu begitu. lebih menyenangkan ya Pak ya. Dia mau tanya, awalnya Bapak kerja jadi penambang pasir selama 25 tahun ini gimana Pak ceritanya? Bisa diceritain nggak? Ya memang daripada kerja yang jauh-jauh, dulunya itu kan agak lumayan hasilnya. Gitu. Walaupun kerja sehari, bisa dimakan 2 hari. Iya. Kalau dulu. Kalau masih muda-muda itu loh. Nah, kalau sudah tua ini ya daripada nganggur. Jadi akhirnya terjun ke Iya. kerjaan ini Pak ya? Iya. Kalau agak susah lagi nih ya cari sampingan di luar. Sampingan apa Pak? Cari kerja di bangunan. Oh Bapak kalau susah nyari pasir, Iya, cari bangunan, cari kerja di bangunan. Bapak pengennya apakah jadi penambang pasir terus atau pengen cari kerjaan lain atau pengen istirahat di rumah gitu Pak? Kalau saya ini bagaimana ya?
kalau orang nganggur pikiranku selalu pusing. Daripada nganggur di rumah itu kan diam-diam kan. Pikiran kemana-mana gitu ya Pak ya. Kalau ada di sungai atau mau keluar-keluar gini kan masih ada hiburannya Mbak. Iya Gitu Pak. loh, Mbak. Jadi apa Pak, kayak keinginan Bapak ya mungkin untuk ngabisin nunggu Iya, usia nunggu gitu, habisnya umur gitu Mbak. Ya. bekerja sampai Iya, sekuatnya di iya. penambang ini ya Pak. Selaginya saya masih Ah. buat bekerja, Hmm. tetap bekerja. Saya enggak mau minta kepada anak itu enggak mau saya. Kenapa Pak? Saya karena masih kuat bekerja. Gitu. Karena masih kuat bekerja Iya. jadinya Bapak nggak Iya. mau nyusahin anak gitu ya Pak Iya. ya. Jadi berusaha sendiri meskipun Nanti kerjaannya kalau sudah susah orang gitu. tua itu kalau sudah tidak kuat kerja bagaimana? Kan masih tetap bagian anak itu. Gitu. Kalau sudah tidak kerja kan tetap bagian anak. Kalau masih kuat kerja ya harus bekerja. Gitu loh. Jadi ditunggu nanti sampai tidak kuat bekerja. Itu besok dari bagian anak gitu. Selaginya bagaimanapun, walaupun hanya Rp1, kalau masih kuat harus bekerja. Iya sih Pak, bener juga ya. Iya, Jadi Bapak nggak mau tidak mau menggantungkan kepada anak. Jadi berusaha Ya mau sendiri. saja dikasih, tapi tidak mau meminta saya. Jadi Bapak dikasih ya diterima, tapi Bapak nggak mau Tapi untuk nggak mau minta saya, karena saya masih kuat bekerja biarpun bagaimanapun. Saya masih tetap bekerja, usaha. Kalau dikasih ya saya terima. Walaupun anak kan mengerti, oh ini bapak kok rupanya tidak cukup, anaknya juga dikasih. Tapi orang tua juga begitu. Kalau ada kelebihan ya kasih anak. Jadi walaupun Bapak kerja kayak gini, kalau anak butuh pasti bantu ya Pak ya. Iya. Walaupun kerjanya Bapak sebenarnya berat juga gitu ya. Iya. Bapak punya impian nggak Pak? Impian Bapak, mungkin Bapak kan muslim gitu, pengen naik haji atau gimana gitu? Memangnya bagaimana orang kalau orang itu kalau sudah tua, kalau sudah kami sebetulnya yang ada, tapi bagaimana keadaan? Jangankan buat haji. Naik haji. Iya, makan itu sudah agak susah Mbak. Saya. Jadi seperti itu ya Pak ya. Iya. Banyak kisah sedikit Bapak bercerita sama Tiani. Jadi bisa buat Tia pelajaran lah untuk Gitu. yang masih muda kayak Tia ini juga pemirsa Dhamma TV yang nonton mungkin bakal tetap berusaha dan bekerja keras, tetap berdoa juga. Yaudah Pak, ini udah siang, kita pulang ke rumah nih. Ya, boleh. Tia boleh ikut main ke rumah Bapak nggak? Boleh, boleh. Yaudah deh Pak, kalau gitu kita langsung pulang yuk Pak. Mari, mari. Yuk. Yuk Pak. Selesai melakukan pekerjaan, Pak Misdi membereskan peralatan kerjanya yang diletakkan di sekitar lokasi dengan berjalan kaki menuju rumah kecil sederhana tempatnya beristirahat. Tidak banyak yang dilakukan di rumah tersebut. Biasanya berkumpul bersama keluarga atau membersihkan pekarangan rumah. Walaupun sekarang ini banyak pabrik yang menggunakan mesin-mesin, tetapi hal tersebut tidak membuat Pak Misdi merasa khawatir dan tersaing. Baginya pekerjaan yang dilakukan masih akan terus ada, walaupun mesin-mesin dari pabrik terus bermunculan. Kesabaran Pak Misdi sering menjadi contoh para kerabatnya. Mbak namanya siapa nih? Sri Wahyuni, Mbak Sri Wahyuni. Mbak Sri anaknya Pak Misdi, Pak Misdi ya. Anak yang nomor berapa Mbak? anak kedua dari 3 bersaudara. Oh, anak keduanya ya. Udah berkeluarga Mbak? Udah, Hmm. satu anak Oh. besar.
rumahnya juga deket Bapak ya? Deket. Mbak, Tia mau ngobrol-ngobrol nih, nggak apa-apa kan ya Mbak ya? Mbak lihat kondisi Bapak gitu ya, yang udah tua tapi tetap bekerja keras seperti itu di sungai. Tadi Tia sempat nyobain gimana harus nambang pasir. Iya, itu sangat amat berat loh Iya, Mbak. saya dulu juga pernah ngalamin juga itu. Pulang sekolah dari SD sampai SMA, pulang sekolah taruh tas, makan, habis makan langsung ke sungai bantu bapak. Kalau kan bawa ban itu Mbak ya tadi. Kalau bawa ban bawa ke timur itu malu kalau terlalu ke timur malu kalau ada teman saya yang mondok itu ke sungai itu gimana, malu saya. Terus kalau terlalu ke barat itu malu kalau teman saya lewat di jalan raya kelihatan itu. Jadi harapannya untuk Bapak sendiri untuk udah Ya bisa ya sedikit-sedikit kalau ada. Saya tuh pernah Mbak pengen gimana ya, saya punya angan-angan tapi belum kesampaian Mas. Kok aku duwe bapakku gak usah nyambut gawe ngono ku, makku barang ibuku barang masak sampai melijo terus gitu kan Mbak. Masak atene bapak itu mak saya sering sakit-sakitan juga sampai rumah satu kampung jelek sendiri itu perjuangan buat anak-anaknya sampai lulus SMA. Di sini tuh jarang Mbak anak lulus SMA. Apalagi emak bapak saya tuh nggak punya tanah, nggak punya sapi, kambing, nggak punya istilahnya, nggak punya warisan dari orang tua dulu nggak punya Mbak. ya Mbak Sri, makasih nih udah mau Bagi pengalaman. Bagi pengalaman cerita sama Tia, juga pemirsa Dama TV nih ya Mbak ya. Makasih banyak buat waktunya dan semoga aja Mbak bisa bagiin Bapak sama Ibu ya. Alhamdulillah, terima kasih. Pak Misdi, makasih nih ya, tadi Tia udah diajarin cara nambang pasir di sungai tadi. Makasih udah berbagi pengalaman sama Tia, juga sama pemirsa Dama TV nih Pak ya. Udah mau memberikan kami suatu hal yang positif yang dapat kita contoh nih Pak. Ya, Makasih. sama-sama, saya juga gitu. Saya juga makasih bisa wawancara sama Mbak. Iya. Ya udah Pak, kalau gitu ini Ibu, Bapak, kami dari pemirsa Dama TV juga ada bingkisan buat Bapak sama Ibu. Semoga berguna, bermanfaat buat Bapak sama Ibu. Dan ini juga mungkin Ibu bisa terima. Ini ada tambahannya Ibu. Semoga bermanfaat ya Bu, bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin. Ya. Sebelum itu buat pemirsa Dama TV yang ingin memberikan bantuan seperti ini bisa langsung menghubungi alamat yang di bawah ini ya. May it be an evening star shines down upon you. Makasih ya Bu ya, Bapak makasih nih Pak ya buat waktunya ya. Iya. Dadah Bu, ya. Ya Bu, Assalamualaikum. May it be an evening star shines down upon you. May it be. Beginilah salah satu fenomena usaha yang terjadi di masyarakat. Masih banyak orang-orang yang sampai saat ini memerlukan uluran tangan dari kita. Mereka yang setiap harinya bekerja keras dengan semangat, namun mendapatkan hasil yang kecil. Marilah kita membantu orang yang membutuhkan, dimulai dari hal-hal yang kecil, sesuai dengan kemampuan masing-masing.